Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 314 poin ganjil dong. Setelah mengeluarkan tas jarum, Dousini meminta wanita paruh baya itu untuk duduk tegak dan membiarkannya mengangkat lehernya sebanyak mungkin, tetapi lehernya terlalu sakit untuk diluruskan. Dousini tidak terburu-buru untuk akupuntur, dan menekan ibu jarinya di bagian lehernya yang sakit. Melihat proses spinous di leher 3, 4, dan 5 membuka setengah inci ke kanan, dia merasakan nyeri tekan yang jelas di bagian yang keras. Dia melepas sepatunya, menggulung celananya, berdiri di atas bangku kecil, dan mengambil zenjin dan titik akupuntur otentik dari titik akupuntur aneh dong di kaki bagian bawah untuk menusuknya. Semua orang melihat leher wanita itu sakit, tetapi Dousini mengambil titik akupuntur di tendon Akilis dan terkejut. Dousini menusuk titik akupuntur dengan jarum 1,5 inci 0,3 mm, menusuk lurus sekitar 1 inci, lalu menahan jarum tersebut. Selama periode ini, jarum diangkut dengan udara, dan jarum perak terus diangkat untuk mencapai efek stimulasi yang baik. Setelah sekitar setengah jam, Dousini mengeluarkan jarum perak dan bertanya, "Coba sekarang, apakah sakit?" Wanita paruh baya itu mengulurkan tangannya untuk menyentuh lehernya, dan menemukan bahwa rasa sakit dan kekakuan itu tiba-tiba hilang. Dia tidak bisa menahan untuk tidak berseru, dan berkata dengan cemas, "Tidak sakit sama sekali, terima kasih, dokter jenius kecil, terima kasih." Suami wanita itu juga sangat gembira ketika melihat ini. Dia mengacungkan jempol sini dan berseru lagi dan lagi, "Dokter jenius kecil, benar-benar gelombang belakang sungai yang semendorong gelombang depan. Keterampilan medis Anda mungkin dilampaui oleh dokter jenius he." Dia pikir itu benar-benar luar biasa. Baru saja, kekasihnya masih kesakitan sampai mati, tetapi Dousini mengambil beberapa jarum, dan kekasihnya secara ajaib sembuh. Para pasien di ruangan itu juga menghela nafas lagi, dan terus memuji Dousini. Li Zhensheng pun memandangi Dousini dengan penuh minat. Ia cukup terkejut, apalagi dari diagnosa hingga suntikan gadis kecil barusan. Ia benar-benar melihat gaya bapak dari gadis kecil ini, namun yang membedakan adalah, suami tidak sombong seperti dia. Dousini bahkan lebih bangga ketika dia mendengar pujian dari orang-orang. Lao Gao yang bernada tinggi berkata dengan jijik, "Apa itu He Jiarong? Apakah rangkaian akupuntur dan moksibusi dong ini baik untukku?" Sulit untuk dikatakan. Keterampilan medis penyihir kecil benar-benar tak tertandingi. Wanita paruh baya itu hanya ingin menggemakan pujiannya, tapi dia tidak menyangka ada sensasi kesemutan di lehernya seperti sengatan listrik yang tiba-tiba, kemudian matanya menjadi gelap dan dia jatuh ke tanah dengan embusan. Istri. Pria paruh baya itu melihat pemandangan ini berubah drastis, dan buru-buru berlari menghampiri istrinya di kursi malas. Istri terus memutar matanya, berbusa di mulut, dan tubuhnya bergerak-gerak terus. Semua pasien di ruangan itu gempar saat melihat pemandangan ini. Mereka langsung berdiri dan memandangi tempat itu dengan takjub. Mereka tidak mengerti bagaimana orang yang tadi baik-baik saja pingsan dalam sekejap mata. "Dokter jenius kecil, ada apa dengan istriku?" Pria paruh baya itu bertanya dengan ngeri. Wajah Dousini juga pucat saat ini, dan dia sedikit tidak jelas, jadi dia gemetar, "Tidak. Seharusnya. Tidak. Kenapa? Kamu tidak tahu apa yang terjadi saat kamu menyembuhkannya?" Pria paruh baya itu tiba-tiba menjadi marah. Dia merobek leher Dousini, mengangkat tinjunya, dan menggerakkan tangannya. Menyebar. Ekspresi Li Zhensheng berubah, dan dia bergegas ke pria paruh baya itu dan menarik tangannya. "Kamu telah menghancurkan orang, kamu masih benar. Jika istriku memiliki panjang dan 2 kekurangan, aku akan melawanmu dengan keras." Wajah pria paruh baya itu memerah,
dan dia berteriak dengan teriakan, "Kenapa kamu tidak bisa menyembuhkanmu? Apa masalah besar?" "Ah, aku tidak tahu." Dou Xingyi menyusut, air mata menetes, dan dia kehilangan kesombongan pada awalnya, seperti anak kecil yang melakukan kesalahan. "Jangan khawatir, aku akan menelepon suami kita kembali," Li Zhensheng berkata sambil buru-buru meraih ponselnya. "Ada apa, Saudara Li, mengapa menelepon saya?" Sebelum Li Zhensheng dapat menelepon, suara Lin Yu tiba-tiba terdengar di luar pintu, dan dia masuk dengan senyum di wajahnya. "Tuan, Anda kembali." Ekspresi wajah Li Zhensheng mereda, seolah-olah dia telah melihat seorang penyelamat. Dia tahu bahwa wanita itu akan diselamatkan ketika suaminya kembali. Bagaimana ini terjadi? Begitu Lin Yu memasuki pintu, dia melihat wanita paruh baya berbaring di kursi malas berkedut dan berbusa. Kulitnya berubah. Dia melihat bahwa kulit wanita itu pucat saat ini, dan bibirnya keunguan, yang jelas tidak bisa ditembus. "Apa yang terjadi? Muridmu membuat seseorang mati." Pria paruh baya itu mendesis pada Lin Yu. Lin Yu melirik Dou Xingyi, dan kemudian seorang wanita paruh baya berlari ke depan, mendorong pria paruh baya itu menjauh, dan meletakkan tangannya di nadi di pergelangan tangan wanita paruh baya itu. "Gadis kecil, biarkan aku memberitahumu, jika sesuatu terjadi pada istriku, jangan pikirkan tentang itu," kata pria paruh baya dengan mata merah, menunjuk ke Dou Xingyi. "Jika sesuatu datang kepadaku, dia adalah muridku. Jika hal seperti itu terjadi, tanggung jawab ada di tanganku." Suara Lin Yu tidak keras, tetapi nadanya penuh tanggung jawab. Dou Xingyi menatapnya sejenak, dan hatinya yang bingung tidak bisa membantu menenangkan sedikit. "Apa yang terjadi?" Lin Yu menoleh ke Dou Xingyi dan bertanya. Dou Xingyi dengan cepat memberitahu Lin Yu apa yang terjadi. "Jarum." Lin Yu tidak bertanya lagi, mengulurkan tangannya dan berteriak pada Dou Xingyi. Dou Xingyi dengan cepat melewati tas jarum di tangannya, lalu menggulung celana kaki kiri wanita paruh baya ke lututnya, dan kemudian mengambil jarumnya. Di titik akupuntur Dong yang aneh, Bo Qiu dan Si Huasang masing-masing ditusuk dengan jarum, dan Si Huasang ditusuk dengan jarum segitiga sampai berdarah. Saat darah menetes keluar, tubuh wanita paruh baya itu tiba-tiba menjadi tenang, dan pada saat yang sama dia berhenti berbusa dan memutar matanya. Kesadarannya berangsur-angsur menjadi jelas dan dia membuka matanya. "Istri, apakah kamu baik-baik saja, istri?" Pria paruh baya itu senang ketika melihatnya, dan bergegas memeluk istrinya dan bertanya dengan penuh semangat. "Apa yang terjadi padaku?" Wanita paruh baya itu tampak kosong. Dia baik-baik saja sekarang. Ketegangan di lehernya bisa disembuhkan hanya dengan akupuntur lagi. "Tentu saja, premisnya adalah kamu masih mau mempercayai kata-kata kami." Lin Yu berkata sedikit minta maaf. "Maaf, ini adalah kesalahan kami. Ini mengejutkan Anda. Jika Anda menginginkan kompensasi, kami dapat memberikan sejumlah kompensasi finansial. Sudahlah ganti rugi, jika ada yang salah dengan istri saya akan kembali, saya akan datang dan menghancurkan klinik medis Anda." Pria paruh baya itu mendengus dingin, membawa istrinya dan berjalan keluar. Istrinya lebih sopan dan memberitahu Lin Yu dengan penuh permintaan maaf 2 kali. "Oke, tidak apa-apa, semua orang harus berbaris untuk perawatan medis." Lin Yu berbalik dan melambai pada pasien, memberi isyarat kepada mereka untuk terus berbaris. "Dr. He, kami ingin Anda menunjukkannya kepada kami." "Ya, silakan duduk untuk konsultasi secara langsung." "Kamu murid kecil, kami tidak bisa mempercayainya lagi." Sekelompok pasien bergegas meminta Lin Yu untuk mendiagnosis mereka secara langsung. Mereka percaya pada Dou Xingyi pada awalnya, tetapi mereka tidak berharap dia berada pada level seperti itu dan hampir membuat orang mati. Mereka hanya memujinya untuk waktu yang lama. "Oke, tunggu sebentar." Lin Yu tersenyum tak berdaya. "Ya, maafkan aku." Dou Xingyi menundukkan kepalanya,
Air mata jatuh dari matanya, dan sikapnya terhadap Lin Yu tampaknya tidak sama pada awalnya. Sebagai seorang dokter, kecelakaan itu normal, tapi yang paling penting adalah mengetahui di mana letak masalahmu. Ganti dengan masa studimu nanti, tahu. Lin Yu tidak menyalahkannya, tetapi berkata dengan sungguh-sungguh. Tapi kurasa akupunturku bukan masalah, bisik Do Xingyi. Kalau begitu ceritakan tentang proses injeksi spesifiknya. Lin Yu bertanya. Do Xingyi memberitahu Lin Yu secara rinci tentang proses spesifik suntikannya. Lin Yu mengerutkan kening setelah mendengar ini, dan berkata, titik akupuntur dong khususnya tentang kata, ganjil. Selama proses akupuntur ini, metode akupuntur Anda benar, tetapi keterampilan dasarnya tidak solid dan detailnya tidak dipelajari dengan baik. Karena badan jarum menembus tendon Akilis, titik zenjin tidak boleh diangkut selama proses retensi jarum, jika tidak maka akan menyebabkan qi dan darah menjadi stagnan dan menyebabkan kejang. Ah iya. Setelah Lin Yu menyebutkan hal ini, Do Xingyi tiba-tiba menyadari bahwa dia hanya mengingat ide kasar, tetapi menghilangkan detail yang paling penting. Lin Yu berbisik, jika Anda tidak senang dengan apa yang Anda lakukan di sini, saya dapat berbicara dengan Do Lao dan membiarkan dia menelepon Anda kembali. Tidak dibutuhkan. Sebelum Lin Yu bisa menyelesaikannya, Do Xingyi menggelengkan kepalanya dengan penuh semangat, menundukkan kepalanya dan mengertakkan gigi dan berkata, saya pikir Anda tidak mengerti akupuntur dong, tapi saya tidak berharap Anda begitu akrab. Saya ingin belajar lebih banyak dari Anda. Dia tumbuh begitu tua sehingga dia hampir tidak mengalami kemunduran. Dia benar-benar terkejut ketika dia melihat wanita paruh baya barusan, tetapi dia tidak berharap Lin Yu akan sembuh dengan mudah, yang memberinya rasa aman yang besar. Dia sekarang mengagumi Lin Yu dari hati ke hati, dan diskriminasi sebelumnya terhadapnya segera dihapuskan, dan dia secara sukarela tinggal untuk belajar dari Lin Yu. Katamu, mereka akan mempercayaiku lagi. Do Xingyi menunduk dan bertanya dengan suara rendah. Setelah kejadian barusan, sekelompok pasien rupanya tidak lagi mempercayainya. Ya, selama kamu tetap membumi, selangkah demi selangkah, kamu akan segera mendapatkan kepercayaan mereka lagi. Lin Yu menghiburnya dengan lembut. Baik. Do Xingyi mengangguk penuh semangat, melihat mata Lin Yu penuh harapan. Sore harinya, Ye Qingmei tiba-tiba memanggil Lin Yu, Jiarong, apakah kamu sibuk sekarang? Jika kamu tidak sibuk, datanglah jemput aku. Oke, aku di supermarket sekarang. Oke, tunggu aku sebentar. Lin Yu menutup telepon dan bergegas ke supermarket, mengambil Ye Qingmei, dan melihat bahwa dia telah membeli banyak barang dalam tas besar dan kecil. Kakak senior, kenapa kamu membeli begitu banyak barang? Lin Yu tersenyum, tidak heran dia membiarkan dirinya datang dan menjemputnya. Aku tidak bermalas-malasan di rumah, aku ingin membuat sesuatu yang enak untukmu dan Yaner. Ye Qingmei berkata, apakah aku akan membuatkanmu ayam pedas di malam hari? Baik. Lin Yu mengangguk dan setuju, ayam pedas Ye Qingmei, tetapi rasa yang terukir di hatinya belum terlupakan selama bertahun-tahun. Setelah kembali ke rumah, Lin Yu membantu Ye Qingmei membawa barang-barang ke meja makan. Tiba-tiba dia berhenti, mengerutkan kening dan melihat sekeliling, dan berkata dengan hati-hati, kakak senior, tetap di sini dan jangan bergerak. Setelah berbicara, dia bergegas ke kamar tidur, melihat sekeliling, lalu bergegas ke kamar Ye Qingmei, dan kemudian berlari ke dapur dan kamar mandi untuk melihatnya. Jiarong, ada apa? Ye Qingmei tidak bisa membantu tetapi bertanya dengan rasa ingin tahu saat melihat tatapannya yang mencurigakan. Lin Yu tidak berbicara, berjalan ke pintu, memeriksa kunci di pintu, lalu hatinya tiba-tiba tenggelam, dan berkata dengan dingin, seseorang membuka kunci dan masuk. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.